Bab 1. Mengenal teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Perhatikan gambar di bawah ini. Apa yang kamu lihat pada gambar tersebut? Ada satu anak sedang bicara dengan ibunya, dua anak sedang menelpon, tiga keluarga sedang menonton televisi. Unjuk waktu berikutnya adalah shadow clock atau jam bayangan yang ditemukan dan digunakan oleh bangsa Mesir kuno pada era 1300 sebelum Masehi dengan menggunakan bayangan pantulan cahaya matahari sebagai penunjuk waktunya. Ini adalah jam atau clock pertama yang bentuknya sudah menggunakan dial, dan ini dinamakan sundial atau dial matahari. Bayangan yang dihasilkan dari pantulan tiang pointer yang berbentuk segitiga yang dinamakan gnomon, inilah yang menunjukkan waktunya. Berikutnya adalah water clock atau jam air, disebut juga clepsydra, yaitu penunjuk waktu yang ditunjukkan oleh aliran air dari sebuah bejana atau wadah. Jumlah airnya sudah diukur sehingga bisa dijadikan patokan waktu. Water clock ini juga ditemukan oleh bangsa Mesir kuno yang kemudian dikembangkan oleh water clock dengan pendulum dan juga tidak lagi menggunakan air, melainkan menggunakan merkuri karena tidak mudah membeku seperti air. Berikutnya adalah candle clock atau jam lilin. Tidak diketahui pasti kapan ditemukan dan siapa yang menemukan jam lilin ini. Sebuah referensi menyebutkan bahwa candle clock ini pertama kali dipakai oleh Yu Jianggu, seorang sastrawan China. Device-nya terdiri dari 10 lilin dengan ketinggian masing-masing 12 inci dan dibagi menjadi 12 dengan garis berjarak 1 inci. Tiap lilin akan habis dalam waktu 4 jam, maka setiap incinya dihitung sebagai 20 menit. Oke, yang berikutnya adalah hourglass atau lebih dikenal dengan jam pasir. Ini juga tidak jelas kapan ditemukan dan di mana. Ada yang meyakini bahwa jam pasir ini ditemukan oleh bangsa Mesir kuno pada abad ke-14. Penggunaan jam pasir ini bermacam-macam karena tergantung dari ketebalan pasir dan digunakan untuk perhitungan apa. Perkembangan dunia horologi kemudian berkembang ke arah mechanical clock atau jam mekanis. Pertama kali ditemukan pada sekitar tahun 1300-an oleh seorang yang dikenal sebagai Pope Sylvester II yang pertama kali membuat jam mekanik untuk gereja. Pada era inilah mulai muncul istilah horologi dalam menyebutkan jam dengan penggerak mekanis. Pada abad ke-14 ini, jam dengan penggerak mekanis sangat populer dan biasanya dipasang untuk di gereja atau di katedral. Kemudian Galileo Galilei sebagai penemu pendulum mulai mengaplikasikan pendulum untuk menggerakkan jam. Yang pada akhirnya pada tahun 1629, Christian Huygens membuat jam yang pertama kali dengan pendulum. Pada masa inilah yang dianggap penemuan terbesar dunia horologi atau jam mekanis. Berikutnya, perkembangan dunia horologi mengarah ke pocket watches atau jam saku. Pertama kali ditemukan oleh seorang berkebangsaan Jerman bernama Peter Henlein. Pertama kalinya tidak ada jarum menitnya, dengan akurasi yang sangat buruk sampai dengan 30 menit setiap harinya. Tapi kemudian ditemukan teknologi balance spring yang membuat akurasi jauh lebih akurat, bahkan sampai dengan 5 menit per harinya. Pada zaman inilah di mana jam, dalam hal ini pocket watch, diproduksi secara massal dan dianggap sebagai revolusi terbesar dunia horologi. Kemudian mulailah bermunculan merek-merek watchmaker terkenal. Istilah wristwatches atau jam tangan itu dimulai pada tahun 1904 saat seorang aviator Brazil bernama Alberto Santos Dumont meminta temannya yang merupakan watchmaker yaitu Louis Cartier untuk mendesain sebuah jam yang bisa digunakan untuk tentara saat berperang. Dia tidak mau pocket watch dan dia mau
jam yang lebih berguna di lapangan. Dan disinilah dimulai pembuatan jam tangan atau wristwatches. Tahun 1905, Wilsdorf hijrah ke London dan memulai membuat jam tangan mekanis dengan harga terjangkau dan kemudian menciptakan merek Rolex. Di era ini mulailah bermunculan merek-merek jam tangan yang Anda kenal sekarang seperti Breguet, Rolex, Cartier, dan lain-lain. Oke, kemudian berkembang pada tahun 1959, perusahaan bernama Seiko dan Epson mulai membuat proyek mesin quartz untuk jam tangan dengan project code name-nya adalah Project 59A. Kemudian pada tahun 1964, pada saat Olimpiade di Jepang, disinilah pertama kali prototipe jam tangan quartz merek Seiko diperkenalkan. Mesin quartz ini dinobatkan sebagai mesin paling akurat sepanjang masa sampai dengan sekarang. Pada masa inilah jam tangan mekanik atau mechanical watch mulai ditinggalkan, kalah pamornya oleh jam tangan quartz yang terbukti lebih akurat dan lebih terjangkau. Perkembangan jam tangan tidak berhenti sampai di sini. Tapi perkembangan berikutnya gue tidak akan kategorikan sebagai horologi karena tidak ada penggerak mekanis yang digunakan. Sebut saja ada namanya jam tangan radio kontrol yang dipopulerkan oleh brand Yunghun pada tahun 1990-an. Kemudian ada juga jam atomic atau atomic watches yang dipopulerkan oleh Betty's Hawaii dengan Cesium 133 automatic watch-nya. Kemudian berkembang lagi ke era smartwatches yang sekarang banyak berserakan di mana-mana. Diawali oleh Linux Watch sampai yang kalian udah kenal saat ini seperti Samsung, Apple, atau bahkan Xiaomi. Semua tahu bahwa komunikasi jarak jauh sudah menjadi hal biasa di era sekarang ini. Bahkan, hanya dalam hitungan detik saja, pertukaran informasi bisa dilakukan dari satu titik ke titik yang lain. Adapun bentuk komunikasinya sangatlah beragam, misalnya dengan suara, teks, gambar, pesan audio, atau bahkan audiovisual. Dan tentunya, model komunikasi ini dimungkinkan berkat teknologi pesawat telepon yang kian berevolusi seiring zaman. Di Indonesia sendiri, telepon mula-mula diawali oleh Belanda yang membangun sambungan telepon di Batavia sekitar tahun 1882. Ya, meskipun sangatlah terbatas, di mana hanya kalangan pejabat atau orang-orang kaya saja yang memilikinya saat itu. Kira-kira kamu tahu nggak ya, bagaimana awal mula sebuah telepon genggam? Jauh sebelum smartphone keren super canggih yang kamu gunakan saat ini. Nah, biar makin tahu, berikut ini adalah sejarah evolusi telepon dari masa ke masa untuk sahabat Fishball ketahui. Telepon engkol. Telepon jenis ini merupakan generasi pertama yang dipasang ke publik menggunakan jaringan berkabel. Telepon ini pada mulanya tidak memiliki nomor putar, hanya tuas saja. Sehingga untuk menggunakannya, kamu harus memutar tuas tersebut untuk menyambungkannya dengan sentral telepon. Sistem ini tentunya membutuhkan banyak tenaga untuk menyambungkan telepon. Masa itu, katanya kebanyakan operatornya adalah perempuan, pribumi maupun Belanda. Sistem ini kemudian mulai ditinggalkan ketika teknologi sentral telepon otomat dibangun. Sebelum lanjut, bagi yang belum, jangan lupa subscribe ya, biar kamu nggak ketinggalan info menarik lainnya. Telepon putar. Ini merupakan jenis telepon yang ditingkatkan dari telepon sebelumnya, di mana ia memiliki urutan nomor yang melingkar dari 1 hingga 0. Untuk menggunakannya, pengguna harus memasukkan jari ke lubang nomor, lalu memutar nomor tersebut sampai mengenai batas putar dan berbunyi tik. Sayangnya, model telepon ini tidak dilengkapi dengan sistem redial, sehingga pengguna harus memutar nomor tiap kali akan menghubungi orang. Sama dengan telepon tuas, sistem yang digunakan telepon putar ini masihlah berupa sinyal analog yang mengubah gelombang suara menjadi gelombang listrik. Meski demikian, telepon ini sudah tidak butuh operator lagi karena sistem sambungannya sudah otomatis, sehingga panggilan akan langsung tersambung ke nomor tujuan tanpa perlu lagi melewati sentral operator. Telepon bertombol.
Pada generasi ini, tiap menekan tombol angka pada pesawat telepon, nada-nada tertentu akan berbunyi. Nada ini merupakan sinyal yang dikirim telepon ke sentral otomat. Ini disebut sistem dual tone multifrequency, di mana tiap nomor punya nada dengan frekuensi berbeda. Teknologi ini tentunya membuat pengguna telepon bisa melakukan panggilan dengan lebih cepat. Ada juga fasilitas tambahannya seperti redial dan telepon jarak jauh. Telepon NMT. Tidak seperti generasi telepon berkabel sebelumnya. Nordic Mobile Telephone atau NMT merupakan telepon nirkabel keluaran pertama yang beroperasi di Indonesia pada tahun 1986. Sayangnya, meskipun julukannya telepon mobile, bentuknya masihlah amat besar untuk dimasukkan ke dalam saku. Selain itu, telepon ini masih menggunakan sinyal analog dengan frekuensi 450 MHz untuk mengirimkan suara. Juga, NMT ini belum bisa mengirimkan pesan digital. AMPS. Kalau saat ini sudah pada eksis dengan sistem 4G, nah yang ini adalah pelopor teknologi seluler generasi pertama atau 1G. Pada tahun 1991, Telkom bekerja sama dengan perusahaan swasta mengeluarkan telepon seluler dengan teknologi yang lebih baru, yaitu Advanced Mobile Phone System atau AMPS. Meski transmisinya masih analog seperti NMT, namun frekuensinya jauh lebih tinggi, yakni 800-900 MHz, sehingga makin minim akan gangguan. Ponsel GSM Global System Mobile atau GSM merupakan teknologi yang dikembangkan di Eropa dan Amerika Serikat pada tahun 1980. Pengembangan ini berlangsung selama 1 dekade hingga diluncurkan ke pasar pada tahun 1990-an. Adapun model ponsel GSM yang beredar di Indonesia sangatlah beragam seiring dengan liberalisasi perangkat yang dilakukan oleh pemerintah pada tahun 1993. Tentunya pada generasi ini, fasilitas yang ditawarkan jauh di atas NMT dan AMPS. Teknologi yang disebut 2G ini, selain menelpon dengan jangkauan yang lebih luas, juga bisa digunakan untuk mengirimkan pesan digital. Ini terjadi berkat sistem pengiriman sinyalnya yang sudah digital, tidak analog seperti NMT dan AMPS. Oh ya, di awal kemunculannya, ponsel ini hanya tersedia dengan layar monokrom saja. Meskipun tidak lama kemudian dihadirkan dengan layar berwarna, bahkan sudah mendukung kamera Sobat Fishball. Smartphone. Nah, pastinya kamu tahu dong kalau yang ini telepon genggam masa kini. Menelpon, mengirim pesan, memotret, mengetik, mendengarkan musik, menonton film, hingga berselancar di internet, semua bisa dilakukan dengan ponsel pintar kamu. Oh ya, ponsel pintar sudah beredar di Indonesia sejak 2005 loh. Masih ingat dengan Nokia? Nah, saat itu Nokia mengeluarkan ponsel pintar dengan sistem operasi Symbian. Dan sekarang, ketika teknologi layanan komunikasi 4G beroperasi di Indonesia, ponsel pintar telah menjadi barang biasa yang hampir dimiliki oleh semua orang.